Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan jurnal yang berjudul Peramalan Penyediaan dan Konsumsi Bahan Bakar Minyak Indonesia dengan Model Sistem Dinamik. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Fauzan Al-Fajrian. Di bawah saya ada Anbar, di bawah saya ada Putri Dwi Fadila, dan di bawah saya lagi ada Egy Tia Fajriati. Kita langsung aja masuk ke materi, yaitu di latar belakang. Penelitian ini memperkaya kajian industri perminyakan di Indonesia dengan menganalisis penyediaan dan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan penyediaan dan konsumsi BBM masa mendatang. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model sistem dinamik. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada tahun 2016 penyediaan BBM dapat memenuhi kebutuhan BBM. Pada tahun 2017 sampai 2025, penyediaan BBM tidak dapat memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri pada tahun 2025. Diperkirakan penyediaan BBM mencapai 651.097 juta barel dan konsumsi BBM mencapai 719.048 juta barel. Sektor energi mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, sektor energi juga mempunyai peran sebagai sumber devisa negara, terutama dari minyak dan gas bumi atau migas. Kebutuhan energi Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk Indonesia. Rata-rata peningkatan kebutuhan energi tiap tahun sebesar 36 juta barel oil equivalent dari tahun 2000 sampai 2014. Sementara cadangan energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara semakin menipis. Dapat dikatakan bahwa Indonesia masih sangat tergantung pada energi tidak terbarukan, terutama minyak bumi. Konsumsi BBM Indonesia dari tahun 2000 sampai 2014 cenderung mengalami tren kenaikan, sementara produksi minyak bumi Indonesia cenderung mengalami tren penurunan. Sehingga dengan adanya selisih antara konsumsi dan produksi, maka pemerintah melakukan impor minyak mentah dan BBM untuk memenuhi konsumsi BBM di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan konsumsi BBM di dalam negeri mengakibatkan Indonesia menjadi net importer minyak. Dengan demikian, BBM merupakan energi paling dominan di Indonesia. Masalah ketersediaan energi, khususnya BBM, sangat penting bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, diperlukan suatu kondisi yang senantiasa mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketersediaan BBM sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih maju dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan suatu kajian yang menganalisa penyediaan dan konsumsi BBM Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan konsumsi BBM Indonesia, serta melakukan peramalan terhadap penyediaan dan konsumsi BBM Indonesia pada masa mendatang. Data diperoleh dari metode ini data diperoleh dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan data-data dari sumber lain yang mendukung penelitian ini. Dalam pengolahan data, penulis menggunakan pendekatan sistem dinamik. Model sistem dinamik, penyediaan dan konsumsi BBM Indonesia. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah simulasi dinamik dengan melihat parameter-parameter yang mempengaruhi penyediaan dan konsumsi BBM Indonesia yang kemudian disimulasikan dengan model dinamik. Setelah parameter yang akan disimulasikan teridentifikasi, kemudian akan diketahui variabel-variabel yang memengaruhi tiap parameter.
Selanjutnya, dirancang suatu model dengan diagram sebab akibat dari variabel-variabel parameter penyediaan dan konsumsi BBM Indonesia. Variabel untuk simulasi dinamik dalam penelitian ini antara lain meliputi karakteristika pendudukan, produksi minyak, penyediaan BBM, impor minyak bumi, ekspor minyak bumi, dan konsumsi BBM. Pengembangan. Pada tahap ini, formulasi dan verifikasi dimensi dilakukan. Formulasi dibuat sesuai data dan informasi historik atau masa lalu, sehingga menggambarkan permasalahan pada model. Verifikasi dilakukan melakukan pengecekan model terhadap persamaan matematis yang telah dibuat dengan running simulasi. Maka dapat dilihat bahwa program dan model yang dikonseptualisasikan dalam program ALIR sudah berjalan dengan baik. Untuk melihat perilaku model, beberapa skenario dicoba dalam simulasi model. Beberapa skenario diharapkan mampu memperlihatkan kemampuan penyediaan BBM dalam memenuhi konsumsi BBM dalam negeri. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Dwi Fadila. Selanjutnya ada validasi model. Validasi model dilakukan dengan membandingkan tingkah laku model terhadap sistem nyata, yaitu dengan uji nilai tengah presentasi kesalahan absolut atau mean absolute percentage error atau MAPE. Uji MAPE adalah salah satu ukuran relatif yang menyangkut kesalahan presentase. Uji ini dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian data hasil simulasi dengan data aktual dengan MAPE sama dengan 1/n dikali mutlak XM dikurang XD dibagi XD dikali 100% dengan XM adalah data hasil simulasi, XD adalah data aktual, N adalah periode atau banyaknya data. Jika MAPE kurang dari 5%, maka sangat tepat. Jika 5% kurang dari MAPE kurang dari 10%, maka tepat. Jika MAPE lebih dari 10%, maka tidak tepat. Hasil dan analisis perkembangan penyediaan dan konsumsi BBM. A. Produksi minyak bumi selama rentang tahun 2000 sampai 2014, produksi minyak bumi menurun dari 352,88 juta barel menjadi 342,58 juta barel. Penurunan produksi minyak bumi Indonesia akan berdampak pada peningkatan impor minyak mentah dan BBM untuk memenuhi kebutuhan minyak bumi yang semakin meningkat. Dapat dilihat tabel 1, rata produksi minyak bumi, penyediaan BBM, konsumsi BBM, harga minyak dunia, dan harga BBM. Dengan periode tahun 2000 sampai 2014, produksi minyak bumi 0,12%, penyediaan BBM 1,74%, konsumsi BBM 1,76%, harga minyak dunia 10,53%, dan harga BBM 21,36%. B. Penyediaan BBM dengan grafik sebagai berikut. Penyediaan BBM mengalami peningkatan dari tahun 2000 sampai 2014, sehingga selama rentang tahun tersebut, penyediaan BBM meningkat sebesar 1,74% per tahun dari 433,36 juta barel menjadi 544,79 juta barel. Peningkatan penyediaan BBM disebabkan oleh peningkatan impor BBM. Hal ini dikarenakan produksi BBM Indonesia tidak mencukupi konsumsi BBM dalam negeri, sehingga diperlukan impor BBM untuk memenuhi kebutuhan BBM di Indonesia. Konsumsi BBM, pertumbuhan rata-rata konsumsi BBM sebesar 1,76% per tahun dengan rata-rata konsumsi tiap tahunnya sebanyak 345,14 juta barel.
Secara keseluruhan, selama kurun waktu 15 tahun ini, konsumsi BBM rata-rata per tahun lebih tinggi dibandingkan produksi minyak bumi rata-rata per tahun. Hasil dan analisis, peramalan penyediaan konsumsi BBM dengan simulasi dinamik dengan tabel berikut, tabel 2, pelaku stasi dan kebutuhannya. Pelaku sistemnya ada pemerintah dengan kebutuhan BBM tersedia dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Lalu ada produsen minyak mentah dan BBM dengan kebutuhan jumlah produksi minyak mentah dan BBM terus meningkat. Dengan pelaku sistem ketiga ada eksportir minyak mentah dan BBM dengan kebutuhan jumlah minyak mentah dan BBM yang dapat diekspor terus meningkat. Lalu yang keempat ada importir minyak mentah dan BBM dengan kebutuhan jumlah minyak mentah dan BBM yang dibutuhkan meningkat, sehingga impor meningkat. Lalu ada pelaku sistem yang terakhir adalah masyarakat, dan kebutuhan BBM yang terpenuhi. Dari deskripsi sistem, berdasarkan kajian literatur, beberapa pelaku sistem yang berperan dalam penyediaan dan konsumsi BBM dapat diidentifikasi tabel 2, menyajikan kebutuhan dari masing-masing pelaku sistem. Lalu ada model penyediaan dan konsumsi BBM. Ada input tak terkendali dan input lingkungan, di mana input tak terkendali yaitu laju pertumbuhan penduduk dan konsumsi BBM. Input lingkungan itu kebijakan pemerintahan yang menghasilkan dua output, yaitu ada output diinginkan, penyediaan BBM dapat memenuhi seluruh kebutuhan, dan ada output yang tak diinginkan, penyediaan BBM tidak dapat memenuhi semua kebutuhan. Jika output tidak diinginkan yang dihasilkan, maka akan dilakukan manajemen pengendalian sehingga input terkendali dihasilkan kapasitas kilang, produksi minyak mentah, impor minyak mentah, ekspor minyak mentah. Jadi mode penyediaan dan konsumsi BBM menjadi output yang diinginkan. Pelaku sistem dan kebutuhannya telah disesuaikan dengan batasan penelitian. Diagram input dan output dari sistem ini dapat dilihat pada gambar 6. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konseptualisasi sistem. Sistem penyediaan dan konsumsi BBM digambarkan pada diagram sebab akibat yang dapat dilihat pada gambar 7. Input minyak mentah untuk kilang disebabkan oleh produksi minyak mentah, import minyak mentah, ekspor minyak mentah, dan mengakibatkan kapasitas kilang minyak yang disebabkan oleh kilang minyak. Kemudian, import minyak mentah untuk kilang mengakibatkan produksi BBM domestik yang diakibatkan penyediaan BBM disebabkan oleh ekspor BBM yang kemudian mengakibatkan penyediaan BBM dan import BBM. Kemudian penyediaan BBM diakibatkan ketersediaan BBM yang kemudian disebabkan oleh konsumsi BBM yang disebabkan oleh konsumsi afgas, konsumsi aftar, konsumsi bensin, konsumsi minyak tanah, konsumsi minyak solar yang mengakibatkan konsumsi BBM per kapita lalu yang disebabkan oleh jumlah penduduk Indonesia. Next. Formulasi sistem. Formulasi model menghubungkan variabel-variabel yang telah diidentifikasi dalam model konseptual. Beberapa asumsi yang digunakan dalam pemodelan penelitian ini adalah: yang pertama, konsumsi BBM merupakan total konsumsi final BBM yang merupakan penjumlahan konsumsi afgas, aftur, bensin, minyak tanah, minyak solar, dan minyak lainnya. Yang kedua, aspek yang dibahas dalam penelitian ini adalah aspek penyediaan dan konsumsi BBM. Aspek harga BBM, akses terhadap BBM, dan kebutuhan BBM tidak dibahas dalam pemodelan. Yang ketiga,
Laju pertumbuhan kilang minyak adalah 1,57% per tahun. Yang keempat, laju produksi minyak mentah, impor minyak mentah, dan ekspor minyak mentah berturut-turut adalah minus 3,8%, 4,57%, dan minus 4,37% per tahun. Selanjutnya, yang kelima, laju pertumbuhan impor BBM dan ekspor BBM adalah 6,61% dan minus 5,15% per tahun. Yang keenam, laju pertumbuhan konsumsi afgas, aftur, dan bensin berturut-turut adalah minus 3,5%, 9,17%, dan 6,35% per tahun. Yang ketujuh, laju pertumbuhan konsumsi minyak tanah dan minyak solar adalah minus 14,3% dan minus 1,54% per tahun. Kedelapan, laju pertumbuhan konsumsi minyak lainnya sebesar 7,93% per tahun. Selanjutnya, yang kesembilan, laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 1,27% per tahun. 10. Periode analisis simulasi dibatasi untuk periode tahun 2014 sampai dengan 2025. Formulasi dilakukan dalam perangkat lunak Vensim menggunakan diagram kotak panah, dapat dilihat pada gambar A1. Bisa dilihat sendiri pada gambar A1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anbar. Pada gambar 8, kita bisa simpulkan bahwa hasil simulasi menunjukkan tahun 2014 hingga tahun 2025 penyediaan BBM selalu mengalami peningkatan untuk memenuhi konsumsi BBM yang juga selalu mengalami peningkatan dari hasil simulasi. Dari hasil simulasi terlihat bahwa pada tahun 2015 sampai 2016 penyediaan BBM masih memenuhi kebutuhan dalam negeri. Penyediaan BBM pada tahun 2014 sebesar 422 juta barel, tahun 2015 sebesar 438 juta barel, sedangkan konsumsi BBM pada tahun 2014 sebesar 415 juta barel, dan pada tahun 2015 sebesar 436 juta barel. Dengan demikian, konsumsi BBM masih dapat dicukupi dari penyediaan BBM. Penyediaan BBM tidak mencukupi konsumsi BBM seperti pada gambar 8. Selanjutnya, dilihat pada gambar 8, dengan skenario ini, maka pola cenderung penyediaan dan konsumsi BBM hasil simulasi seperti ditunjukkan pada gambar 10, hasil simulasi menunjukkan bahwa pada tahun 2014 hingga 2025, penyediaan BBM selalu mengalami peningkatan untuk memenuhi konsumsi BBM yang juga selalu mengalami peningkatan. Dari hasil simulasi dengan skenario kedua ini, yakni tahun 2015 sampai 2025, penyediaan BBM cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang selalu mengalami peningkatan. Dengan demikian, produksi minyak mentah diharapkan semakin meningkat sehingga penyediaan BBM dapat memenuhi konsumsi BBM. Peningkatan laju produksi minyak mentah menjadi 1%, berdampak sangat signifikan terhadap penyediaan BBM domestik. Peningkatan penyediaan BBM dari peningkatan produksi minyak mentah menyebabkan penurunan impor minyak mentah dan BBM. Dilihat dari gambar 13 bahwa dengan skenario ini hasil simulasi menunjukkan bahwa dari tahun 2014 hingga tahun 2025 penyediaan BBM selalu mengalami peningkatan. Dari hasil simulasi skenario ketiga ini, tahun 2015 sampai 2025 penyediaan BBM masih memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan pembatasan penggunaan BBM, maka diharapkan dapat mengurangi konsumsi BBM.
pengurangan konsumsi BBM sebesar 1% berdampak sangat signifikan terhadap penyediaan BBM domestik. Dengan demikian, penurunan konsumsi BBM sebesar 1%, maka penyediaan BBM masih mencukupi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya, pada validasi penyediaan BBM, laju pertumbuhan produksi minyak mentah, impor minyak mentah, dan ekspor minyak mentah berturut-turut adalah 3,57%, 4,30%, dan minus 4,26%. Laju pertumbuhan impor BBM dan ekspor BBM berturut-turut adalah 6,63% dan minus 4,27%. Sedangkan pada validasi konsumsi BBM, laju pertumbuhan konsumsi afgas, aftur, dan bensin berturut-turut adalah minus 3,5%, 10,80%, dan 6,20%. Laju pertumbuhan konsumsi minyak tanah, minyak solar, dan minyak lainnya berturut-turut adalah 11,11%, 1,70%, dan 3,43%. Pada validasi model penyediaan konsumsi BBM, variabel yang diuji yaitu penyediaan dan konsumsi BBM. Pada variabel penyediaan BBM, validasi menunjukkan nilai 4,03%, artinya di bawah 5%, sehingga dapat dikatakan model sangat tepat. Pada variabel konsumsi BBM, variabel validasi menunjukkan nilai 2,0%, artinya di bawah 5%, sehingga dapat dinyatakan model sangat tepat. Hasil validasi dapat dilihat pada tabel 3. Selanjutnya, kesimpulan. Tahun 2016, penyediaan BBM dapat memenuhi kebutuhan BBM, sedangkan untuk tahun 2017 sampai 2025, penyediaan BBM tidak dapat memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Hal ini dikarenakan peningkatan konsumsi BBM melebihi peningkatan penyediaan BBM. Pada tahun 2025, perkirakan penyediaan BBM mencapai 657,92 juta barel dan konsumsi BBM mencapai 719,48 juta barel. Beberapa skenario penyediaan dan konsumsi BBM antara lain, skenario pertama, skenario tanpa perubahan komponen, kedua, skenario peningkatan produksi BBM domestik, ketiga, skenario pengurangan konsumsi BBM. Dengan skenario peningkatan produksi BBM domestik dan pengurangan konsumsi BBM, menunjukkan bahwa tahun 2014 hingga tahun 2025, penyediaan BBM dapat memenuhi konsumsi BBM. Di masa yang akan datang, secara keseluruhan, konsumsi BBM cenderung meningkat. Sejalan dengan itu, penyediaan BBM cenderung mengalami peningkatan, namun peningkatan penyediaan BBM yang bersumber pada produksi BBM domestik lebih kecil dibandingkan peningkatan konsumsi BBM. Hal ini menyebabkan impor minyak mentah dan BBM cenderung mengalami peningkatan dalam memenuhi konsumsi BBM dalam negeri. Sekian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, guys.